negara adalah salah satu sikap dan perilaku yang harus dijiwai atas kecintaannya akan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya. Bela negara itu kita punya ilmu, punya pengetahuan, punya potensi pemikiran yang positif, harus ditunjukkan pada negara bahwa kita itu mampu untuk berdiri sendiri di negara ini. Implementasi dari bela negara itu diantaranya ada yang disebut cinta tanah air, rela berkorban, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Misalkan cinta tanah air, dari sejak dulu, dari zaman Presiden Soeharto itu sudah sudah menekankan bahwa kita itu harus lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Itu adalah sebagai wujud cinta tanah air. Ya. Kemudian rela berkorban. Nah, kita tidak mementingkan diri sendiri. Misalkan ada warga yang dalam kesulitan, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita itu membantunya. Atau misalnya ada bencana dan sebagainya, kita turun tangan untuk mengatasi bencana tersebut. Itu adalah merupakan wujud dari rela berkorban. Yang tadi yang dikatakan dengan sadar berbangsa, nah itu kita harus lebih menekankan kepada rasa cintanya atau dari segi pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dari Pancasila itu sendiri sudah lengkap memberikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan sebagainya. Pada keadilan sosial itu sudah merupakan, kalau kita melaksanakan yang 5 sila itu sudah bagus dalam bela negaranya. Kalau misalnya hanya sila ke-1, sedangkan sila ke-2, ke-3 tidak, itu belum dikatakan bagus dalam sikap bela negaranya. Barangkali itu sebagai wujud implementasi dari bela negara. Kalau bagi kami tenaga kesehatan, wujud implementasi bela negara itu salah satunya adalah mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar dilaksanakan, yaitu pemberian vaksin COVID-19, dan untuk memberantas atau menekan juga memberikan informasi mengenai COVID-19 di masyarakat. Untuk menanggapi isu hoax yang berkembang, sebaiknya masyarakat kita selaku warga negara harus cerdas dalam mencerna hal tersebut dengan banyak mencari referensi yang sahih atau kualitas pemberitaannya yang dapat. Sekarang ini kalau kita lihat dalam berita itu masih banyak simpang siur, ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi walaupun apapun itu, vaksin itu sebetulnya penting, ya, untuk diikuti oleh semua warga negara demi terhindarnya dari wabah COVID-19 ini. Seperti halnya di lembaga-lembaga, di instansi termasuk di sekolah kita juga, kan itu sudah dilaksanakan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh menurut saya, mohon kepada mungkin pembuat hoak yang terlalu dibesar-besarkan masalah COVID. Mungkin ini karena mencakup segala aspek. Orang mau bekerja banyak takut, orang mau ibadah banyak takut, mau belajar banyak takut. Itu mungkin dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan gitu. Mohon kepada pembuat hoak jangan seperti itu, karena itu akan akibatnya fatal.
ekonomi bisa merosot, pola pikir manusia beku, ibadah mau bepergian banyak ditakut-takuti, mohonlah. Cuma apa yang disarankan oleh pemerintah bahwa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, mungkin itu yang sudah diterapkan oleh kesehatan. Hoax itu banyak sekali di masyarakat, terutama di media televisi ataupun media sosial, itu sangat banyak sekali. Dan kami tidak berhenti untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak benar, karena memang selama ini kita sudah melaksanakan vaksin kepada masyarakat itu sudah banyak sekali, lebih dari 1.500 orang, dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kejadian yang sesuai dengan hoax tersebut. Jadi pada intinya kami menepis hoax tersebut kepada masyarakat melalui media sosial ataupun penyuluhan langsung kepada masyarakat bahwa hoax tersebut memang tidak benar gitu. Karena selama ini kami melakukan vaksin, tidak ada hal yang tidak diharapkan dari kejadian atau pelaksanaan vaksin tersebut. Adapun soal vaksinasi secara usia lansia, alhamdulillah 80% warga lansia mengikuti vaksinasi COVID-19. Adapun sisanya yang 20% karena keadaan kesehatan, waktu yang kurang pas, maka waktu ke depan insya Allah. Jadi di sini ada kurang lebih ada 30 personal, itu belum semuanya. Kenapa belum semuanya? Itu bukan karena mereka menolak, tapi alasannya memang bisa dimengerti. Ada yang melahirkan, ada yang menyusui, ada juga yang sakit seperti tekanan darah tinggi dan jantung. Namun apa sarankan kepada personal yang belum setiap ada jadwal vaksin, disarankan atau diharuskan hadir sajalah dulu ke puskesmas. Nanti pun di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan apakah layak atau bisa divaksin hari ini atau tidak. Kalau hasil pemeriksaan tidak bisa divaksin, maka tidak ada itu dilebih lagi. Depan nanti akan ada jadwal lagi. Dan selain itu juga terutama kepada yang sakit, masalah kesehatan COVID ini harus benar-benar memberi ke masyarakat penjelasan yang tepat untuk supaya masyarakat tentram, bisa bekerja seperti biasa, bisa ibadah, bisa cari nafkah. Kalau diam di rumah, dari mana rezeki kan harus dicari. Sama Bu. Banyak sekali yang terang-terangan tidak mau divaksin. Ya, solusi kami adalah dengan cara kami mendekati lintas sektor, baik itu Pak Camat ataupun Pak Lurahnya, bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah setempat atau di wilayah orang tersebut yang menolak dilaksanakan vaksin. Jadi pendekatannya adalah melalui para pemangku kebijakan, terutama tokoh agama. Yang jelas tokoh agama tersebut pun sudah divaksin, jadi ada contoh lah gitu ya. Jadi biarkan nanti yang melaksanakan pendekatannya itu adalah mereka. Kalau memang dari kami petugas kesehatan yang sulit, maka dilaksanakan pendekatan itu oleh tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang bersangkutan gitu, langsung mendekati ke yang. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa
bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud implementasinya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil adalah olahraga secara rutin, mematuhi setiap peraturan pemerintah, dan karena saat ini sedang pandemi, salah satu wujud nyata aksi bela negara yaitu mensukseskan dan mengikuti program pemerintah vaksinasi COVID-19.